Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Muhammad Barzawi di channel Bars Roza 30. Pokoknya jangan lupa kalian kasih like dulu, subscribe, dan siap-siap buat nonton lanjut part 2 ini. Ini part 2 nih bro, ya. Masih ada kelanjutannya. Ilmu tuh jangan ditahan-tahan. Kalau kalian udah mau nuntut, saya mau nuntut, begitu ya. Ya, oke. Dan yang terakhir anak muda nih nanya lagi nih. Ya Rasulullah, kalau begitu kabarkan akan aku tanda-tanda hari kiamat. Kan tadi Rasulullah tidak menjawab ya. Karena ya benar sih, orang yang bertanya lebih tahu daripada Rasulullah. Benar itu. Kita boleh vonis Rasulullah tahu atau tidak? Tidak. Kita kan nggak tahu bagaimana pengetahuan Rasulullah. Yang kita tahu ya sebagaimana tersirat kan gitu, sebagaimana tertulis yang kita baca seperti sejarah. Nah seperti itu. Dan kemudian Rasulullah menjawab setelah pertanyaan tanda-tanda hari kiamat. Rasulullah menjawab gini, akan ada nanti seorang budak perempuan yang melahirkan anak dari bosnya ataupun majikannya. Paham? Kan kalau zaman sekarang ini gak ada budak nih. Kan gak ada perbudakan di zaman sekarang itu, udah gak ada. Beda sama pembantu, itu bukan budak, itu pembantu namanya. Pekerja rumah orang, pekerja rumah tangga orang gitu kan. Bukan budak ya. Budak itu adalah hasil gimana hasil perperangan dulu Muslim sama orang kafir. Terus ketika kafir kalah, ada manusia-manusia dari kafir itu diambil dijadikan budak seperti itu. Kan zaman sekarang udah nggak ada lagi perperangan, ya kan? Kalau di Palestina kemarin tuh macam mana gitu kan? Cuma kita nggak tahu, entah mereka yang perang juga ada kafirnya, nggak tahu lah. Yang pastinya kayak gitulah kira-kira ya, Muslim sama Islam sama kafir. Ketika Islam sama kafir berperang, terus kafir kalah, yang kalah itu kan ada masih hidup, terus diambil dijadikan budak. Nah gitulah. Mau kalian contohkan dimanapun terserah kalian. Yang penting kayak gitu. Habis itu ketika nanti ada budak melahirkan anak daripada majikannya. Paham saya nih, zaman sekarang udah gak ada budak. Jadi paham saya gini, bawahan misalnya ada perempuan yang sepupu ataupun adik ataupun anak gitu, anak tiri, ya kan, melahirkan anak daripada bapak tirinya. Alhamdulillah ya Allah, astagfirullah. Itulah tanda-tanda kiamat. Udah ada zaman sekarang bro. Tolong dong, jangan kabari aku ya kalau ada. Jauhi kayak gitu. Karena di koran-koran, di berita, di breaking news banyak kali ya Tuhan. Seorang ini memperkosa ini, seorang itu memperkosa itu, seorang ini memperkosa ini. Bro, lu punya kelamin gatel boleh, tapi harus letakkan pada tempatnya dong. Jangan anak orang dembat ya. Ini kasihan, ada yang umur 10 tahun dikasih jajan 5.000 doang dah. Entah dia mati besok, ini hidup lagi 20 tahun, korban lagi suaminya nanti. Terus kalian buat ada jangan panjang nanti. Dah pula saran buat cowok-cowok jangan rusakin cewek, cewek juga jangan rusakin cowok. Dah itu tanda yang pertama. Dan kemudian Rasulullah melanjutkan nih jawabannya. Akan ada nanti ya, akan ada orang yang fakir, yang telanjang. Maksud telanjang ini nggak ada baju, ya kan? Mungkin ada baju terus compang-comping. Fakir, miskin, nggak ada baju. Dia hanyalah seorang peternak, gitu ya. Peternak itu kan pengembala ya, sama ya kan? Peternak. Terus dia ini miskin, terus nggak pakai baju, telanjang misalnya. Saking miskinnya nggak sanggup beli baju, terus kerja dia ini peternak gitu. Namun dia berlomba-lomba untuk meninggi-ninggikan gedung gitu. Berarti rame nih, udah rame orang seperti dia kayak gitu, miskin lah pokoknya. Terus nggak ada apa, tapi dia berlomba-lomba meninggikan gedung. Loh, macam mana bang? Dia beli baju yang nggak mampu, tapi kok ninggiin gedung? Gini maksudnya bos, kita yang dari orang bawah tiba-tiba alhamdulillah nih sukses, terus berlomba-lomba menenekkan gedung. Paham? Misalnya kayak saya nih ya, doa kayak saya ini kan hidup dari kasta ya sederhana gitu ya.
nggak bawa-bawa kali juga. Terus dari kasta sederhana level saya meningkat. Alhamdulillah dengan berkat usaha dan doa gitu ya kan. Kerja Allah memberikan rezeki. So ingat saya ini kaya. Dengan kekayaan saya ini saya tidak mengeluarkan kepada hak yang semestinya saya keluarkan. Saya tidak membersihkan harta saya. Malah saya memberi uang harta saya tersebut untuk membangun rumah yang tinggi-tinggi gitu maksudnya. Kalau kalian kurang paham nanti komen aja kalau yang ini. Terus setelah itu Rasulullah terdiam dan anak muda itu terdiam dan sahabat juga sudah mendengar dan sudah paham, ya kan? Anak muda itu langsung berpamitan dan pergi tanpa bekas sedikit pun kayak yang tadi saya bilang. Ya kan? Dan yang lucunya nih, semua sahabat yang duduk dengan Rasulullah pada saat itu tidak ada seorang pun yang mengenal anak muda ini siapa, gitu. Kayak bukan orang kampung sini nih, kayak anak rantau rapat nih, kayak gitu ya kan. Kayak anak Medan nih, bukan orang Aceh nih. Nah, udah hilang anak muda tuh baru Rasulullah bilang, "Hai Umar," kepada Sayyidina Umar ya. "Kamu kenal itu tadi siapa?" "Hanya Allah dan Rasul yang lebih tahu," gitu kan. Itu jawabnya. Jadi Rasulullah menjawab, "Wahai Umar, asal kamu tahu ya, itu yang datang tadi di sini, yang duduk bersamaku dan bertanya kepadaku, itu adalah malaikat Jibril." Hah? Kayak gitu ya. Kalau kita malaikat, oh my god. Kan kalau dulu nggak tahu, mungkin shock ataupun masya Allah kayak gitu ya kan. Kan dulu sama sekarang beda kali. Habis itu beliau bilang lagi, Rasulullah bilang gini, "Terus kalian tahu nggak kenapa malaikat itu bertanya kepada aku seperti itu? Malaikat itu bertujuan hanyalah untuk mengajari kalian, memberitahu kepada kalian, itulah agama kalian." Nah, paham? Sampai sini udah paham? Asal cerita tadi, untuk memberitahu kalian inilah agama kalian. Intinya gini bos, saya panjang berapa kali video nih. Intinya gini, kalau zaman dulu kita kalau mau tahu Islam, iman, ihsan itu bagaimana, kayak itu duduk situ. Kalau ada pelajaran seperti itu, alhamdulillah nih. Kalau enggak ya udah, gitu kan. Sekarang pergi kita ke sana, semua pesantren, semua sekolah, ya kan. Nggak mungkin nggak diajarkan. Cuma kita aja yang males, asik sama HP, asik nonton aku. Subscribe nggak? Enggak kan? Like lu. Setidaknya kalau udah nonton ya udahlah like, ya kan. Nah, semoga saya juga bisa menggantikan kelalaian kalian. Ambil ilmunya. Intinya gini, memang semakin berubah zaman, semakin berbeda karakter, berbeda fase yang kita lalui, gitu kan. Mungkin kayak contoh salam dulu pas zaman dulu kali, Assalamualaikum warahmatullah, kayak gitu kan. Terus dengan bertambahnya zaman, hilang perkata-perkata Assalamualaikum, gitu kan. Habis itu Assalamualaikum, udah kayak gitu sampai sekarang mungkin ke depan kayak gitu ya kan, nggak ada suara lagi. Itu mah gimana kita bilang, nggak boleh kita jadikan satu hal yang menjadi poin heran gitu. Memang udah kayak gitu namanya manusia. Makanya ini kembali lagi kepada kita, pribadi kita. Didiklah diri kita sendiri, didiklah nanti bawahan kita, anak kita, cucu kita. Jangan harapkan kepada tetangga, jangan harapkan kepada mereka, ya kan. Mereka nggak bisa, ya udah. Yang penting kita dulu selamatkan diri kita, selamatkan keluarga kita. Terus poinnya lagi nih, begitulah kira-kira kalau zaman dulu susahnya mencari ilmu, ya kan? Tapi orang zaman dulu mau walaupun susah. Loh kenapa zaman sekarang mudah tapi kok nggak mau? Tolong nih. Dengan mudahnya sekarang, tolong dipergunakan. Cari ilmu, oke? Menetap, sabit itu. Mansabat nabat. Jangan pas satu hari mondok udah pulang karena disuruh ngapal nggak mau. Tahu, nggak usah hidup aja, ya kan? Sok-sokan niatnya, aku mau ngaji, mau mondok di pesantren. Dah hafal bak kalam. Ribut kayak gini nggak mama aku di kampung. Alah, sok-sokan tadinya katanya mau ini mau itu. Alah, nggak usah ngaji ya kalian. Nah, yang ada gara-gara kalian masuk, bandel kalian terpengaruh orang-orang yang mau pintar. Kayak gitu, oke? Dah.
Mungkin sekian ya video dari saya. Semoga poin-poin yang penjelasan yang saya berikan dari tadi dapat kalian ambil poin yang banyak sekali. Walaupun ada kalimat-kalimat saya yang kurang mengenakkan, kurang mengilmukan gitu kan, jadi tolong dimaafkan dan ambil ilmunya, dan di like bila Anda suka dan dislike bila Anda nggak suka, biar saya tahu kekurangan saya. Dan komen di bawah bila kalian kurang paham dengan video saya, dan share ke teman-teman kalian bila kalian mau teman-teman kalian juga tahu apa yang kalian tahu. Delah. Dan subscribe yang lebih penting ya kan, subscribe nih bro, subscribe, karena dengan subscribe kalian aku dapat AdSense. Okay, see you again the next time. Still and post video. Assalamualaikum.